Dalam episode ini saya akan melanjutkan pandangan-pandangan dari personologi Henry Murray yang utamanya adalah membahas tentang needs, teori kebutuhan. Seperti saya sudah ungkapkan sebelumnya, bahwa Murray menjelaskan bahwa manusia itu perilakunya dilandasi oleh ragam kebutuhan, kebutuhan visceral dan kebutuhan psikogenik. Kebutuhan visceral adalah kebutuhan-kebutuhan untuk hidup atau kebutuhan-kebutuhan primer, bernafas, makan, tidur, digestif atau mencerna makanan dan seterusnya. Di dalam kebutuhan psikogenik, Murray membagi atas beberapa kelompok tertentu. Sebagai contoh adalah materialistic needs, kebutuhan material. Kebutuhan material ini terkait dengan objek. Jadi seseorang itu ingin memiliki sesuatu, ingin menyusun sesuatu, ingin mempertahankan sesuatu, ingin membangun sesuatu. Ini dikenal sebagai the acquisition, the order, the retention, and the construction. Jadi seseorang ingin memiliki sesuatu, acquisitive needs, ingin punya. Lalu setelah dia punya, dia ingin menyusun. Saya ingin meletakkan ini di sini, saya ingin meletakkan itu di situ. Needs of order, materialistic needs. Kemudian dia ingin mempertahankan. Kalau mau diambil oleh orang lain, dia mengatakan tidak boleh karena ini adalah milik saya. Posesif sifatnya. Ini dikenal sebagai retention needs. Di samping itu, dia juga memiliki construction needs, keinginan untuk mengkonstruksi sesuatu. Misalnya dalam materialistic needs ini, seseorang ingin membangun tempat tinggalnya dan lain sebagainya gitu. Yang berikut adalah, selain dari materialistic needs, adalah ambition needs, kebutuhan ambisi. Kebutuhan ambisi ini terkait dengan kerampungan atau kemampuan individu merampungkan sesuatu, dikenal sebagai accomplishment, dan harga diri, prestige. Oke. Jadi needs, kebutuhan ambisi ini terkait dengan ingin mampu menyelesaikan sesuatu, karena ketika bisa menyelesaikan sesuatu, dia merasa harga dirinya menjadi lebih baik. Salah satu yang paling sering ditemukan di dalam evaluasi kepribadian adalah achievement needs, kebutuhan untuk mencapai prestasi tertentu. Biasanya kalau individu memiliki achievement needs yang tinggi, dia akan senantiasa melihat bidang pekerjaan, melihat peluang-peluang aktivitas yang bersifat menantang. Semakin dia ditantang, semakin dia ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut. Individu ini memiliki needs of achievement yang tinggi. Di samping needs of achievement, ambition needs ini juga memiliki exhibition needs atau kebutuhan mengeksibisi, kebutuhan untuk memamerkan. Individu yang sudah mencapai sesuatu hal, dia ingin pamer. Ketika dia sudah lulus, dia ingin pamer ijazah. Ketika dia memiliki sesuatu, dia ingin memamerkan rumah barunya kepada temannya, open house misalnya. Atau dia membuka sebuah usaha, dia ingin memamerkan kepada orang lain, saya punya usaha tertentu. Tidak sama dengan promo, berbeda. Tetapi ini adalah exhibition, kebutuhan untuk memamerkan sesuatu. Kebutuhan achievement, berprestasi, kebutuhan untuk menunjukkan, memamerkan suatu hal, itu terkait juga dengan needs of recognition atau kebutuhan untuk dikenal. Needs of recognition ini selain untuk dikenal juga merupakan kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Jadi achievement, exhibition, memperoleh suatu gelar pendidikan tertentu, memperoleh hasil tertentu, kemudian memamerkan hasil karya dan seterusnya, itu juga ditunjang oleh kebutuhan untuk
memperoleh pengakuan dari lingkungan sosial. Ini semua termasuk dalam ambition needs. Yang lain adalah apa yang dikenal sebagai power needs. Kebutuhan yang terkait dengan power, dengan kekuasaan. Ingin berkuasa, ingin mendominasi, itu termasuk di dalam power needs. Tetapi di samping itu juga ada yang berserah diri terhadap kekuasaan, mengakui kelemahan terhadap suatu kekuasaan. Itu termasuk di dalamnya adalah needs of abasement. Seseorang yang memiliki needs of abasement seringkali mengemukakan mohon maaf, I'm sorry, maafkan saya, mengakui kesalahan saya, merasa dirinya salah. Dan kebanyakan mereka yang memiliki needs of abasement yang tinggi ini memiliki rasa bersalah yang sangat besar, memiliki guilty feeling yang sangat besar. Yang lainnya dari power needs adalah autonomy. Seseorang yang memiliki needs autonomy yang tinggi itu dia ingin mandiri. Dia tidak ingin diintervensi oleh orang lain, karena intervensi oleh orang lain itu mengurangi kekuasaan dia. Dia ingin berkuasa atas dirinya sendiri. Ini dikenal sebagai need of autonomy. Biarkan saya mengerjakan sendiri, jangan campuri urusan saya. Otonom. Yang berikut dari power needs adalah kebutuhan agresi, needs of aggression. Jadi ada orang yang cenderung agresif. Agresif adalah satu tindakan yang bertujuan untuk melukai pihak lain. Ya. Jadi kalau misalnya agresif itu dikatakan saya kebetulan melakukan ini tanpa tujuan melukai orang lain. Itu nggak benar, karena kalau agresif apapun bentuknya sifatnya dilandasi oleh keinginan melukai orang lain. Kenapa begitu? Karena dengan demikian dia menunjukkan superioritasnya atas diri orang lain. Dia mampu menyakiti orang lain. Dia membuat dirinya lebih berdaya daripada orang lain. Ini adalah need of aggression. Kemudian ada juga kebutuhan yang terkait dengan power. Melihat kekuasaan ini adalah needs of blame avoidance. Blame mempermalukan, avoidance menjauhi. Need of blame avoidance adalah kebutuhan untuk menjauh dari rasa malu. Kebutuhan untuk menghindar agar tidak dipermalukan. Ini biasanya mereka-mereka yang cenderung melarikan diri dari tanggung jawab. Itu need of blame avoidance. Dilandasi oleh ketakutan, memperoleh malu, ketakutan, kecemasan, dinilai oleh lingkungan. Blame avoidance. Ada lagi kebutuhan power, needs, yang bersifat mentaati, to obey. Jadi individu yang bersangkutan ingin menggantungkan diri kepada suatu kekuatan tertentu. Ini dikenal sebagai need of deference. Need of deference adalah kebutuhan untuk patuh, untuk senantiasa bekerja sama, untuk konform, untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi kalau dia itu tidak dipenuhi, rasanya tidak nyaman. Individu yang needs-nya itu tidak terpenuhi, dia merasa dirinya nggak nyaman. Jadi kalau misalnya need of aggression yang tadi tidak dipenuhi, kalau dia tidak agresif terhadap orang lain, dia rasanya nggak nyaman gitu. Itu termasuk dalamnya need untuk membalas dendam, need untuk menyakiti orang lain, itu termasuk dalamnya. Dan tentunya dalam power needs ini yang sangat kita kenal adalah need of dominance, kebutuhan untuk mendominasi orang lain. Ya, jadi ketika seseorang itu berkedudukan tertentu, memperoleh jabatan tertentu, dan dia dominance, dia mendominasi orang lain, dia mungkin senang. Tapi ketika dia diberikan peran yang tidak mendominasi orang lain, dia tidak senang. Ini karena yang dominasi itu memenuhi kebutuhan dia, sedangkan kalau dia tidak mendominasi, kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia dikuasai oleh power needs.
Needs yang lain adalah affection needs. Affection kita kenal juga sebagai bentuk hubungan emosional. Jadi kebutuhan-kebutuhan affectionate, kebutuhan-kebutuhan emosional, affection ini termasuk di dalamnya affiliation. Kebutuhan untuk berafiliasi. Needs of affiliation, needs larger social contact, dan kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial yang luas, yang banyak. Kalau hubungan sosial ini tidak terpenuhi, individu itu menjadi gamang. Individu itu mengalami stres. Oleh karena itu, kalau individu memiliki needs of affiliation yang tinggi, dan dia mengalami seperti kondisi sekarang PSBB, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dia akan mengalami social deprivation, lapar sosial. Ketika dia mengalami kondisi social deprivation, kepribadiannya menjadi gamang, ringkih, dan dia mengalami stres yang sangat tinggi. Affection needs yang lain adalah nurturance. Nurturance atau need untuk merawat. Kebutuhan untuk nurturance ini ada pada diri beberapa orang, sehingga kalau dia tidak diperkenankan untuk merawat seseorang, orang lain, merawat sesuatu, dia marah. Kita merasa nggak usah repot-repot, jangan merawat sini, jangan merawat. Tapi justru bagi yang bersangkutan, merawat orang lain itu merupakan satu pemenuhan kebutuhan kepribadian dia, nurturance. Kemudian ada need of play, kebutuhan bermain. Ini seperti apa ya? Seperti childhood, seperti anak-anak. Jadi kerjanya cuma main-main, hobinya main-main. Lalu di samping itu ada needs of rejection, kebutuhan untuk mereject, kebutuhan untuk menolak, kebutuhan untuk mengatakan tidak, diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau, diajak ini nggak mau, gitu. Ada pada orang-orang tertentu, ini termasuk di dalamnya affection needs. Dan yang lain lagi adalah needs of succurrence, atau kebutuhan untuk menggantungkan diri. Succurrence dari kata suction, dari kata mengisap. Jadi orang yang succurrence ini cenderung sangat dependent, sangat menggantungkan diri, dan dia sangat penuh dengan minta-minta terhadap orang lain. Ini needs of succurrence. Jadi kalau dia bisa dipenuhi permintaannya, dia senang. Ini needs of succurrence. Tapi kalau dia minta tidak dipenuhi, dia merasa sangat tertekan. Di samping itu, yang lainnya lagi saya tambahkan di sini ada information needs, yaitu kebutuhan untuk memperoleh dan berbagi informasi. Yang satu dikenal sebagai cognizance need, kebutuhan untuk memperoleh informasi. Kenapa kebutuhan untuk memperoleh informasi? Seolah-olah kalau dia memperoleh informasi lebih awal, dia yang tahu segala-galanya. Ya, begitu tahu informasi, dia cepat berbagi informasi, memviralkan sesuatu. Jadi orang ini memiliki cognizance needs dan exposition needs. Jadi seolah-olah memperoleh sesuatu yang lebih cepat, saya yang tahu lebih awal, itu cognizance need. Lalu kemudian exposing, menunjukkan saya yang tahu lebih awal loh, itu exposition needs. Lalu kemudian educating to others, mendidik orang lain, memberitahukan kepada orang lain bahwa saya tahu ini, bahwa saya tahu informasi ini. Ini dikenal sebagai needs of information. Kita lanjutkan episode ini pada sesi berikutnya.